SDN Malaka Jaya 06 pagi, Ibu RR Widya Stuti SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN Malaka Jaya 06 pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa berkumpul di yaumul akhir kelak. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Anggrek. Hadirin dipersilakan berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Wakil Kepala SDN Malaka Jaya 06 pagi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada siang hari ini alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Siti Roma sebagai calon guru penggerak. Yang saya cintai, teman saya Ibu Siti Roma, juga rekan-rekan semuanya yang duduk di belakang. Kali ini mungkin sudah pertemuan yang kedua untuk kita bersama-sama memotivasi teman kita yang maju mewakili SD kita dari Malaka Jaya 06 pagi sebagai calon guru penggerak. Semoga teman kita ini sukses ke depannya, bisa membawa nama baik dirinya, sekolah, dan menjadi guru penggerak yang hebat, mantap, dan sukses untuk kita semuanya. Mari teman-teman kita berikan motivasi, semangat kepada teman kita ini dalam menyampaikan nanti diseminasi, mohon maaf ya,
Jadi saya tidak banyak berbicara di sini karena waktu juga sudah sangat siang. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wit. Oke, selanjutnya yaitu sambutan pemaparan dari Ibu Siti Roma. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara dan Ibu Kepala Sekolah yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Malakajian Nonang Pagi, Ibu RR Widyastuti SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN Malakajian Nonang Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka pengimbasan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam adalah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, mohon izin saya hanya berbagi ilmu, bukan berarti menggurui ya. Karena sama-sama saya juga masih belajar. Ilmu yang saya dapatkan dalam kurang lebih 3 bulan ini di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang selalu memotivasi saya, mendukung saya, mensupport saya. Tanpa Bapak Ibu, apalah artinya saya di sekolah ini. Ilmu yang saya dapat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini insya Allah sangat bermanfaat untuk saya pribadi terutama ya. Dan insya Allah ilmu ini pun akan saya implementasikan di sekolah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat berkolaborasi bersama. Next. Nah, ini adalah fasilitator saya. Beliau bernama Bu Siang, berasal dari Yogyakarta. Saya pun belum pernah bertatap muka secara langsung, selama ini hanya tatap maya saja. Dalam 1 minggu itu bisa bertemu 2-3 kali tatap muka. Dan satu lagi Bapak Nafrizal yang sudah 2 kali ke sekolah kita dan sudah tidak asing ya untuk Bapak Ibu. Beliau adalah pengajar praktik atau pembimbing saya selama saya pendidikan guru penggerak kurang lebih selama 9 bulan. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 44 Jakarta Rawamangun. Next. Ini adalah susunan acaranya yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif di sekolah, biar nggak ngantuk karena waktunya sudah siang, sama-sama yuk Bapak Ibu mohon berdiri biar lebih semangat lagi. Ya, ice breaking dulu biar tidak ngantuk, apalagi habis selesai makan ya. Oke, silakan Pak Ade. Nah, suaranya Pak Ade. Oke, kita ikutin ya. Oke, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, semangat lagi. Diputar-putar.
3. Ini membutuhkan konsentrasi, ya. Oke, sama-sama yuk Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 3. Nyebutnya apa saya? 3, bukan tepuk. Nah, ini kita butuh fokus. Oke, sekali lagi ya. Saya ulang ya. Berarti masih ngantuk. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. SDG cukup sekian. Butuh konsentrasi ya, harus fokus ternyata. Baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, murid ibarat itu sebuah tanaman. Sebuah tanaman, sekolah itu adalah ladangnya. Dan kita ibarat sebagai petani. Bagaimana murid itu bisa tumbuh kalau petaninya tidak mau merawatnya? Walaupun bibitnya itu unggul, kalau kita tidak bisa merawatnya, apakah bisa tumbuh besar dan berkembang? Tidak akan bisa. Nah, itulah tugas kita sebagai guru. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru mengajar yaitu mengikuti kodrat murid, mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa murid itu adalah bukan kertas kosong. Akan tetapi, murid itu adalah kertas yang ada bayangannya, coretan yang berbayang. Tugas kita adalah sebagai guru apa? Menebalkan coretan tersebut agar lebih jelas. Mungkin selama ini kita mengajar anak siswa kelas 1 benar-benar tidak mengerti apa-apa. Ternyata tidak. Mereka merupakan kertas yang ada coretan yang berupa bayangan. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, yaitu menebalkan coretan-coretan tersebut agar terlihat lebih jelas. Nah, coretan itu juga bisa ke arah positif dan negatif. Nah, itulah tugas kita, bagaimana kita dapat membimbing murid-murid kita tersebut. Next slide. Kita masuk ke budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu, berapa tadi Pak? Menurut Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa? Kebiasaan yang baik, betul sekali Ibu. Ya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Sudah kita lakukan di sekolah kita, misalnya budaya positif ketika kita menyambut siswa di gerbang dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu adalah merupakan budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Seperti pembiasaan-pembiasaan kita yang sudah dilaksanakan selama 1 minggu, seperti sholat duha bersama, pembiasaan upacara di hari Senin, dan sebagainya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbal atau penghargaan terhadap perbuatan yang baik dilakukan di sekolah. Nah, yang memang ya,
tanpa terasa terkadang kita ketika siswa melakukan kesalahan kita memberikan hukuman. Nah disinilah kita sama-sama belajar, termasuk saya ketika siswa ada yang salah, bagaimana kita mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka. Next slide. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita masuk disiplin positif. Silakan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Aturan, betul sekali. Apalagi yang terlintas dalam pikiran kita? Tata tertib, betul sekali Bu. Oke, langsung next Pak. Nah, kita di sekolah memang mempunyai peraturan yang harus diterapkan agar mendisiplinkan anak-anak didik kita. Tapi terkadang aturan itu yang menjadi momok atau hukuman buat mereka ketika mereka melanggarnya. Nah, nanti sama-sama kita bahas di sini bagaimana cara solusinya ketika mereka melanggar aturan-aturan tersebut. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu bahwa ketika siswa kata disiplin itu dihubungkan dengan kata hukuman, padahal itu sungguh berbeda ya. Ketika disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, tapi adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu ya hukuman itu tidak ditiadakan. Seperti itu. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol. Dan yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, lanjut Pak. Nah, inilah contoh-contoh nilai kebajikan. Di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 ya, kalau tidak salah ya. Yang pertama adalah apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga berkebinekaan global. Keempat gotong royong. Kelima mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan menurut Primary Years Program bahwa contoh-contoh nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikut teori motivasi perilaku manusia. Nah, pertanyaannya, sebagai guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, apa sih yang memotivasi kita? Apa sih yang mendasari kita datang tepat waktu ke sekolah? Ya, betul sekali Bu. Kita memberikan contoh kepada anak didik kita
Bukan karena ingin diberi hadiah kan sama atasan? Bukan ya, Ibu. Ya silakan Pak Ade. Nah, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Tidak. Alhamdulillah. Bapak Ibu mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Atau Bapak Ibu yang menjadi seorang orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Bapak Ibu percaya bahwa tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Ya, itu ya. Lanjut. Nah, di berikut adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, next slide. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih restitusi itu? Mungkin aslinya Bapak Ibu sama. Saya juga mendapatkan teori restitusi ini pas mengikuti pendidikan ini. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Jadi bukan berarti kita harus memberikan hukuman kepada mereka ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Lanjut Pak. Ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan terakhir, mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu bisa dikatakan identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah suatu identitas yang sukses. Karena apa? Dapat mendisiplinkan murid. Misalnya hukuman biasanya Bapak Ibu apa sih ketika anak melakukan sesuatu itu hukumannya? Misalnya apa, berdiri di kelas, mencatat sampai 100 kali. Iya. Nah, itu namanya hukuman. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan buat murid. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan. Dan hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Karena untuk jangka panjang terkadang mereka menjadi trauma atau rasa takut sama kita karena kita memberikan hukuman sama mereka. Jadi lebih ke psikis atau mental. Sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka pendek, beda dengan hukuman. Sedangkan restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, ketika ada anak yang melakukan kesalahan antara korban dengan si pelaku, biasanya korbanlah yang mendapatkan keadilan, sedangkan si pelaku merasa tidak adil gitu buat mereka. Nah, kalau untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Murid, anak-anak atau anak-anak dalam hukuman dapat tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman.
Sedangkan di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam hukuman berlaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan restitusi masalah dapat terpecahkan. Oke, lanjut next slide. Nah, di sini ada contoh ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa bahas bersama-sama. Ini adalah tindakan buruk yang mungkin tanpa kita sadari pernah kita lakukan terhadap murid-murid kita. Nah, nanti pilihannya hukuman atau konsekuensi, kita bahas bersama-sama. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman juga. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena berbuat kesalahan. Oke. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next Pak. Nah, ini iya, maksudnya dia konsekuensi Bu. Karena kan dia terlambat ya. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan ada juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas coret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian adalah hukuman dan lari adalah konsekuensi. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kita tanpa sengaja di siswa kita yaitu dengan pemberian reward atau penghargaan ketika mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Ternyata itu merupakan penghargaan yang tidak efektif. Di sini kita baca bersama-sama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal itu di kelas. Jadi kadang itu menurunkan mental anak-anak kita yang secara kemampuan mereka kurang. Ya, pada dasarnya ketika itu tujuan kita memang bagus, memotivasi mereka agar mereka semangat mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan dengan pemberian reward. Ternyata yang bisa menjawab atau yang dapat dan mampu hanya anak-anak yang kemampuannya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang kemampuannya agak rendah. Nah, itu kadang membuat mereka kecewa. Ya, Ibu, hanya mereka saja yang mendapatkan penghargaan dari Ibu. Sedangkan kami, nah dari situlah saya juga tahu teori ini baru sekarang. Kemarin saya juga sama. Kita berikan reward buat anak minimal permen atau apa seperti itu. Oke, lanjut Pak. Oke. Berikutnya, penghargaan dapat merusak hubungan. Ketika
di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Sama saja seperti kita nih. Murid pun juga sama demikian. Ketika temannya diberikan hadiah sama gurunya, sedangkan yang lain tidak, pasti mereka akan merasa iri. Wah, ibu pilih kasih. Wah, ibu beda. Seperti itu. Padahal kita tidak ada maksud seperti itu, tapi yang namanya anak pasti akan berpikir seperti itu. Jangankan anak, kita yang dewasa saja pasti akan merasakan hal yang sama. Lanjut, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Tanpa kita sadari, kita sudah memancing murid-murid kita seperti itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Pernah kan secara tidak langsung kita juga melihat murid-murid kita yang ya kita nggak kebagian, ya kita tidak bisa. Akhirnya mereka udah cukup sekian. Dan ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan. Berikutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang kedua, memberikan penghargaan dari hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengandalkan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Beban dirinya ya Bapak Ibu. Mungkin anak, kalau sekarang kan sudah tidak ada ranking ya di sekolah. Semuanya sama, tidak ada peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah itu mungkin suatu hukuman bagi siapa? Anak. Karena apa? Beban buat mereka, beban moral. Tapi kadang-kadang orang tua juga selalu mempertanyakan itu. Dan orang tua juga yang mendesak mereka, ayo nak, kamu harus ranking 1. Ayo nak. Beda ya antara motivasi dan mendesak atau ambisi dari orang tuanya. Berikutnya balik. Oke. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kita tahu bahwa pengendara motor itu wajib menggunakan helm. Ya. Nah, dan mengapa kita memiliki peraturan bahwa kalau datang ke sepatu harus tepat waktu? Harusnya itu peraturan ya. Tapi di sini kita bahasannya keyakinan. Saya juga baru tahu bahwa peraturan itu kata peraturan itu digunakan menjadi kata keyakinan pas pendidikan CGP ini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita disebut keyakinan. Seperti tadi bahwa setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan helm. Nah itu adalah nilai apa? Nilai dari keselamatan atau kesehatan, yaitu disebut keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita bahas tadi yaitu sama dengan peraturan. Nah, peraturan kelas. Kita mulai dari peraturan kelas, yaitu biasanya kan kalau kita di kelas bikin kesepakatan ya. Misalnya, nah kalau misalnya kamu ingin keluar izin ke kamar mandi,
Izin dulu ya sama ruang guru. Nah itu namanya apa? Kesepakatan kelas. Peraturan kelas. Nah dari peraturan kelas itu berkembang menjadi suatu keyakinan kelas. Itu pun sama-sama kita bahas di kelas. Kita buat kesepakatan dengan anak-anak tentang keyakinan kelas yang kita sepakati apa saja yang perlu kita bahas. Nah dari keyakinan kelas itu berkembang lagi menjadi sebuah lingkungan yang positif. Karena keyakinan kelas itu kita menginginkan bahwa anak-anak itu dapat melakukan hal-hal yang positif sehingga menjadi lingkungan yang positif, baik dari perilaku, tingkah laku, cara bicara, dan attitude-nya. Nah dari lingkungan positif itu berkembang lagi menjadi sebuah budaya positif yang tanpa kita sadari dari peraturan, keyakinan lingkungan, akhirnya timbullah budaya positif yang kita imbaskan ke anak-anak didik kita di kelas. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah di sini mengapa kita memiliki peraturan? Tadi sudah, lanjut balik. Nah sekarang sama-sama kita jawab ya pertanyaan ini. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Anak itu ketika meminjam barang itu merupakan suatu apa? Dari kebajikan 7. Tanggung jawabkah? Kewajibannya-kah atau bagaimana? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kewajiban. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati atau apa? Mengganggu orang lain. Menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kewajiban. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatankah? Keyakinankah? Atau kewajibankah? Dilarang melakukan kekerasan atau keselamatan, kesehatan, atau menghormati keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, kewajiban atau menghormati, menghormati. Oke, next slide. Nah ini adalah jawabannya. Kembalikan barang ke tempatnya adalah merupakan suatu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati dan sebuah komitmen karena kedisiplinan ya berkaitannya Bapak Ibu. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati dan kita belajar bersabar. Oke, berikutnya. Dalam pembentukan keyakinan di kelas, ini adalah aspek-aspeknya. Yang pertama adalah bersifat abstrak, yang kedua adalah berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir adalah semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini adalah contohnya di keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah ada ya yang membuat di kelasnya masing-masing, tapi pasti menggunakan kata kesepakatan. Sama saya juga. Nah ini adalah contohnya. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah saling menghormati dan saling menghargai antar teman. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikutnya, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita bertahan hidup yaitu dengan bekerja.
mencari nafkah untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Pasti kita juga butuh kasih sayang dari sesama, teman sejawat, keluarga. Ketiga, penguasaan, power. Yang keempat, kebebasan, kebebasan berpendapat, memilih. Yang kelima adalah kesenangan. Nah ini, dalam bertahan hidup kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang, saling berbagi, kerjasama, rasa yang kita terima, penguasaan yaitu keinginan untuk dianggap. Kita nggak enak ya kalau nggak dianggap sama teman. Seperti anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita kadang tanpa kita sadari mereka tuh curhat. Bu, si A begini. Bu, si B nggak mau berteman sama saya. Nah itulah kebutuhan dasar manusia. Ya, sebagai pemimpin berprestasi diakui dan didengar. Karena pasti kita ingin diakui oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingin didengar cerita kita dari orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kebebasan, kebebasan untuk pilihan, mencoba untuk hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan. Bapak Ibu pastinya butuh kesenangan ya, fun, happy, liburan, bermain, jalan-jalan, shopping. Nah itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak Dek. 5 posisi kontrol. Pembahasan ini nih yang kita agak lumayan seru nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tanpa kita sadari, ternyata kita ada di dalam 5 posisi ini. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai teman kepada anak murid kita. Yang ketiga, kita juga bisa sebagai manajer. Yang keempat, kita juga bisa membuat mereka merasa bersalah. Dan kelima adalah pemantau. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam hal ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sering sekali kita temui ya. Sampai hari Senin kemarin juga masih. Nah, ketika kita ada pertanyaan atau mereka suruh hormat kepada bendera. Nah, posisi kita itu sebagai penghukum tanpa kita sadari terhadap anak-anak. Kadang-kadang mereka ketika kita berikan hukuman seperti itu, mereka down secara mental, secara psikis juga sama. Itu tanpa kita sadari ketika kita memberikan hukuman kepada mereka. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika mereka melakukan kesalahan yang lebih dari 2 kali, pasti kita ada timbul perasaan kecewa sama mereka, ya. Sampai kita terucap, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, akhirnya apa? Timbullah rasa bersalah mereka pada diri mereka sendiri, yang akhirnya mereka juga agak minder, agak takut terhadap kita sebagai gurunya. Berikutnya. Nah, ini sebagai teman, ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, mungkin kalau sebagai teman kita agak secara emosional ya lebih nyaman buat mereka, karena mereka merasa oh bapak ibu guru ini tidak menyenangkan buat kita ketika kita melakukan kesalahan seperti itu. Nah, yang keempat adalah pemantau. Pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Jadi kita menanyakan kepada anak, ketika kamu melanggar peraturan, apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kita bukan hanya memberikan pertanyaan seperti itu, tapi kita juga memberikan solusi kepada anak didik kita. Itu adalah secara tidak langsung kita sebagai pemantau dalam 5 posisi kontrol. Berikutnya Pak Dek.
Ini. Oke, nah ini adalah 5 posisi kontrol yang tadi sudah sebutkan. Di sini ada kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum kita ya mohon maaf ya Bapak Ibu. Kadang kita menghatikan diri kita tanpa kita sadari, menunjuk-nunjuk, menyakiti tanpa kita sadari. Ya mungkin yang namanya manusia mempunyai batas kesabaran. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat mengontrol emosi kita ya Bapak Ibu. Kadang-kadang memang suka kebablasan. Oke. Nah, ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, apa hasilnya yang dirasakan oleh siswanya? Mereka memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan sampai berbohong karena karena takutnya mereka terhadap kita. Itu sebagai guru ketika mereka melakukan kesalahan. Di sini membuat orang merasa bersalah. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita juga jangan sampai kita membuat down murid kita secara psikis maupun mental. Ketika kamu jangan ulang lagi kesalahan ini. Nah, kamu sih, nah itu. Jadi murid kita merasa benar-benar salah gitu terhadap diri dia sendiri. Nah, teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu lebih enak secara emosional juga, mereka lebih nyaman. Nah, di sini ada pemantau dan manajer. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, lebih lebih enak ketika kita menjadi manajer, bertanya ke anak dan solusinya pun ada jalan keluarnya. Lanjut balik. Nah, posisi kontrol apakah kamu? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi Bapak Ibu? Posisi kontrolnya. Apakah manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, pemantau, apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, lagi pada lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa posisi kontrolnya? Teman, pemantau, teman ya. Oke, lanjut pada. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Posisi kontrolnya. Penghukum, manajer, penghukum. Oke, lanjut pada. Nah, inilah jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrolnya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Posisi kontrol adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi kontrol manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kadang-kadang kita suka berjawab seperti itu. Ayo nak, kamu nggak selesai tugasnya. Kapan selesainya? Kamu selalu terakhir untuk selesai mengerjakan tugas. Berarti kita sebagai penghukum. Iya, tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Nah, sekarang segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan tahapan itu ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya nih di kelas, murid kita ada yang berkata tidak baik, ya pasti itu ada sebabnya. Kenapa anak didik kita berkata seperti itu? Nah, disinilah kita
awalnya menstabilkan identitas mereka. Nah, contohnya, bersalah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasakan hak seperti itu. Ini contoh dari menyelesaikan masalah menggunakan 3 restitusi di tahap yang pertama. Berikutnya balik. Berikutnya tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya, ada anak di kelas berkata kasar sama temannya. Bisa jadi kenapa dia berkata kasar? Karena dia barang miliknya direbut sama temannya. Akhirnya apa? Dia berkata-kata yang kasar tanpa disadari. Jadi kita minimal tahu dulu kenapa sebabnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa keyakinan kelas kita? Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, contohnya ketika mereka tidak membawa buku pelajaran, kita pasti bertanya, kenapa kamu tidak bawa buku pelajaran? Kita kembalikan lagi ke dia, ke murid kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa? Disiplin, Bu. Nah, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tentang disiplin karena tidak membawa buku pelajaran. Next slide. Oke. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana penilaian dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, demikian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimanapun sama-sama masih belajar, saya belajar, Bapak Ibu juga, apalagi orang tua saya ini yang lebih senior, yang pengalamannya lebih banyak dari saya pun masih belajar dari Bapak Ibu guru yang senior. Mungkin itu saja. Ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Terus? Ada yang disampaikan? Untuk menanggapi saat ini. Terima kasih Ibu Rola yang cukup panjang ya penjelasannya tentang kita bagaimana melakukan hukuman yang baik di dalam kelas. Mengenai hukuman ini Bu Rola ya. Nah, yang termasuk hukuman dengan termasuk konsisten ya. Sebenarnya sih kita guru-guru saya rasa pada umumnya semua sudah tahu tuh ya, hukuman dengan konsisten. Tapi namun pelaksanaannya karena kita kesimpelnya aja karena anak-anak ketika dia berantem sama temannya, nah kita cepat menyalahkan, oh kamu yang salah. Padahal sebenarnya itu gak bisa langsung menyalahkan. Nah, paling tidak kita menyelesaikan dulu penyebabnya kenapa dia marah sama temannya. Nah, tapi sering kita melakukan hal-hal gimana ya, langsung misalnya terlambat tuh, kayak itu kan terlambat ya, kita tutup gerbang itu. Sebenarnya nggak bisa rupanya dia langsung ditutup, itu hukuman. Nah, kita tanya dulu karena apa dia terlambat. Mungkin kalau kesiangan kita bikin konsekuensinya bagaimana gitu. Nah, tidak boleh langsung kita stop. Oh, kamu di situ dah, di situ. Padahal kita nggak tahu kita sebenarnya apa penyebab dia terlambat. Cuma kalau kita melakukan hal itu terlalu gimana ya, terlalu memakan waktu yang banyak sebenarnya.
porsinya kan setiap anak memakan waktu yang lama. Jadi kadang kita udah kamu di situ aja, nanti kalau udah selesai dibuka. Dan ada juga dengan cara kita seperti itu ada positifnya juga saya lihat ya. Kadang kita melakukan seperti itu dengan kita langsung menutup pada waktu yang ditentukan 6.30. Mungkin besoknya dia nggak mengulang lagi. Tapi mungkin ada anak dia terlambat karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dia, itu mungkin anak itu bisa menjadi kecewa. Jadi besok-besok, padahal aku karena ibuku sakit, aku kasih dulu minum obat dulu, baru aku datang. Itu misalnya itu hal-hal perbuatan yang baik dilakukan dia, tetapi dia menghukum, kita menghukum tanpa dia menanyakan kepada semua. Itu misalnya. Tapi ya segi positif dan negatifnya itu pasti ada. Dan yang sering kita lakukan di kelas misalnya nggak mengerjakan PR, karena kita nggak nanya kan kenapa dia nggak mengerjakan PR. Langsung kita hukum, udah kamu udah 5 kali udah 2 kali kamu nggak ngerjain PR, udah kamu tulis 10 kali, padahal itu gak baik. Sebenarnya kita mencari solusi bagaimana. Sebenarnya di sini mencari solusi yang terbaik ya kepada murid-murid. Nah, untuk mencari solusi yang terbaik inilah perlu sama kita itu memang kesabaran yang luar biasa kepada guru-guru. Nah, kadang saya sendiri, saya tahu kadang kayak gitu, cuman ya kesabaran saya juga terbatas. Kadang anak-anak kan udah sekali 2 kali kita ini gak berubah-berubah, ya udah saya gak nanya lagi ketiga kalinya, udah sana kayak gitu, padahal itu gak baik. Nah itu dengan adanya ini analisa dari Bu Romla, penjelasan sangat baik banget untuk kita guru-guru. Semoga ke depan kita dalam melakukan KBM semakin baik dan murid kita semakin sukses ke depan. Terima kasih Bu Romla, sekian terima kasih. Baik, Bu Ros, terima kasih banyak. Ada tambahan dari Bu Dwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus dulu dong buat Ibu Siti Romo. Bagus sekali ya dengan duduk budaya positif. Ya. Tadi saya udah lupa sih ya, rupanya. Yang saya ingat cuma konsekuensi hukuman, kesehatan ya, restitusi. Jadi itu kan bagus ya. Jadi murid ini tahu kesalahan kita, letak kesalahannya di mana. Ini merupakan konsekuensi apakah hukuman atau kesehatan. Sebaiknya ini diterapkan. Misalnya diterapkannya berupa ada gambaran. Misalnya bikin bintang ya. Bikin bintang warna hitam misalnya, itu hukuman. Berarti ini kamu ngerti nggak kesalahan kamu apa ini? Kamu saya suruh pusat, masuk ke kasih bintang, si Nugraha kasih bintang hitam. Ini hukuman, gitu kan? Terus konsekuensi dia nggak mengerjakan PR karena dia main. Nah, itu kasih bintang apa warnanya? Itu aja sih masukannya biar lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, dan tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk atensinya, Bu Ros juga untuk refleksinya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita semua sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, guru yang selalu ditunggu-tunggu setiap hari di kelas oleh murid-muridnya. Semoga kita semua termasuk guru tersebut ya Bapak Ibu guru. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru, demikian materi pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Allah untuk pemaparannya yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu doa penutup oleh Bapak Rudian. Padanya dipersilakan.
Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara ini dengan doa dengan harapan semoga apa yang tadi disampaikan oleh rekan kita Turunlah tentu dapat juga bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hujatil Fatihah wa bi salamatil Fatihah fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara yang telah kita lalui sudah selesai. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat dari pemaparan yang dijelaskan oleh Gusti Firman. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika terdapat kesalahan baik kata maupun tindakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.